Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini persiapan untuk ngasih lampu di kandang. Ini kandang ini bisa jadi kandang box, bisa jadi kandang pemeliharaan sampai usia 30 hari. Jadi ini multifungsi. Kita bikin memang model kayak gini. Tapi ini kita tujukan untuk 0 sampai 7 hari di tempat kita. Tapi bisa dipakai juga untuk sampai ke dewasa, tergantung kebutuhannya. Jadi lampu ini fungsinya untuk penerangan, juga untuk pemanas atau penghangat dari DOG-nya. Kita taruh di dalam, dan model kandang kita kayak gini itu bisa untuk DOG box ya, fungsinya box juga untuk pemeliharaan sampai dewasa. Jadi RAM-nya di bawah, tapi kita tujukan nanti buat 7 hari atau 1 minggu ya. Di bawah ada RAM-nya, bisa dilapisi dengan koran, atapnya juga dilapisi dengan koran untuk membuat suhunya stabil di dalam ya. Tapi biasanya kalau udah 3 hari itu sudah atap sudah dibuang, nggak apa-apa, supaya agak kering ya, jangan sampai terlalu basah di dalam. Makanan pun ini sudah nempel di bawah, jadi usia 3 hari insya Allah sudah bisa makan. Kalau nggak nyampe biasanya burungnya naik ke atas. Tapi ini pakan alternatif ya, alternatif untuk masa usia 5 hari ke atas biasanya sudah makan bisa langsung di tempat seperti ini. Nggak usah ditabur ya, kalau ditabur nanti kotoran sama pakan jadi satu, biasanya itu usia 0 sampai 3 hari lah. Setelah itu biasanya mereka sudah pada lincah. Kita pasang dulu lampunya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan dimmernya untuk mengatur lampu ini. Ini tinggi sekali teman-teman. Ini panjangnya 1,5 meter, tingginya kemarin hampir 2 meter ya. Tinggi ke atas. Ada CCTV di atas itu. Nah ini lampunya udah nyala dan kita sudah persiapan biasanya kayak gini, nyediain banyak. Kalau mati langsung kita ganti. Dan kalau kemarin ada yang Mas kenapa nggak pakai pemanas? Ya karena yang kita pakai tidak hanya pemanasnya tapi juga penerangannya gitu. Karena DOG ini juga butuh, bukan DOG saja ya, puyuh-puyuh yang berada di kayak box itu kan kalau nggak dikasih cahaya dia akan terlalu gelap dan nggak mungkin makan baik ya kalau gelap. Dan asiknya kita kasih dimmernya di sini. Dimmernya masih manual pakai tangan. Seharusnya kita dimmernya kontrol semua pakai CCTV. Jadi pakai microcontroller biasanya seperti itu. Teman-teman yang punya peternakan modern, jadi semua bisa diatur dari suhu, kipas, lampu, semua dari handphone. Tapi ini masih manual. Ini dimmernya kita bisa redupkan ya. Nah, kita redupkan kayak gini teman-teman. Nah ini redup. Jadi kenapa nggak pakai termostat gitu ya? Kalau pakai termostat nanti boros di listrik karena dia akan mati hidup sesuai dengan suhu yang di dalam, dan itu juga bikin stres puyuh karena puyuh hidup gitu ya. Jadi mati mereka akan kemana-mana, akan lari-lari ketika hidup ya seperti itu. Beda kalau telur ya, telur ini memang nggak ada burungnya, hanya telur, jadi mati hidup nggak salah. Kalau ini nggak jadi masalah gitu ya. Daripada saya ganti-ganti lampu, kemarin saya kepikiran pakai dimmer ini. Jadi kalau saya terangkan kayak gini, saya polkan kayak gini. Jadi kalau siang, kalau memang butuh cahaya yang butuh suhu yang tidak begitu rendah, tidak begitu dingin, ya kita redupkan kayak gini. Ini kayak lampu-lampu lampu-lampu kafe gitu ya kalau diredupkan kayak gini. Nah ini diredupkan, dan dimmer ini bisanya hanya untuk lampu bolam ya yang manual, bukan lampu LED. Kalau lampu LED enggak bisa. Nah kita bisa redupkan kayak gini kalau memang terlalu panas ya, atau dikencengkan kayak gini kalau mungkin usia 0 hari, atau dimatikan sekalian, diputer mentok dia akan mati. Nah beda dengan LED ini. Nah LED ini memang tujuannya bukan untuk panas tapi untuk cahaya, dan LED ini cuma 3 watt, jadi tidak begitu membutuhkan banyak energi listrik yang keluar. Ini jenis PS, kenapa nggak saya taruh, karena masih ada yang sakit. Dilihat dari kotorannya masih ada yang berak kapur ya, paling ada 1 ekor tapi nggak tahu yang mana. Tapi tetap kita kasih obat, kasih vitamin dan antibiotik supaya nanti biar clear semua, kotorannya bagus semua, baru kita akan pindah. Karena ini satu komplek
satu ruangan, jadi kita nggak bisa lihat, saya nggak bisa ambil satu-satu, ya satu ruangan aja kita masukkan. Jadi kalau misalnya ini sakit, satu ruangan kita masukkan, kita obati supaya tidak terkena yang lain. Tapi sebenarnya kita sudah punya tempat untuk isolasi di luar ya. Tapi karena di luar masih ada burung yang sakit, yang tidak PS parent stock, jadi PS-nya ya taruh sini mumpung ini kosong. Nah ini posisinya. Ini yang hitam betina, yang coklat jantan. Yang jantan agak yang burung tua ini, yang betinanya muda. Makanya ada yang brondol-brondol ini. Nah minumnya kayak gini. Nah gini ya. Ada yang nanya juga kemarin, Mas, punya saya kok sering nongkrong di atas gitu. Yang saya tahu punya saya nggak ada yang nongkrong di atas ya. Nggak tahu juga ya. Ini aman sih, nggak ada yang nongkrong di atas itu. Jadi nggak ada masalah di tempat kita. Mungkin yang nongkrong di atas itu mungkin karena nipelnya sedikit ya, mungkin dalam satu ruangan satu. Terus kadang minumnya telat, atau mungkin juga terlalu rendah. Itu bisa didominasi oleh puyuh tertentu yang pengen aja mendominasi minumnya. Mungkin ada yang kayak gitu, saya nggak tahu juga. Kalau tempat saya nggak ada. Ini kita kasih 3. Kasih 3. Ini aman. Ini bentar lagi mungkin udah masuk ke ruangannya gitu, roomnya. Oh ya, saya mau share ke teman-teman bahwa tempat saya itu lagi kena hama tikus ya. Saya nggak tahu nih, tikusnya luar biasa. Mungkin tikus-tikus tetangga pada kesini. Jadi telur-telur ini kan siangan segini. Jadi nanti diunduh itu mau maghrib itu diunduh. Jadi 1 jam setelah makan diunduh ya. Dan ketika malam itu masih ada telurnya kan. Malam itu masih ada bertelur. Sebagian ada yang bertelur, perempatnya lah bertelur. Nah itu jam 7 malam masih ada, tapi jam 9 sudah hilang. Saya mantunya pakai CCTV itu. Nah ini yang susah, padahal racun sudah kita kasih tiap hari. Ada racun, terus ada bunyi-bunyian jangkrik dan lain-lain. Itu sudah kita kasih. Jebakan Batman juga sudah. Tapi memang tikus ini nggak tahu ya, tikus ini mungkin berada di tetangga-tetangga, ngumpul ke sini atau apalah. Tapi memang tikus ini kan masuknya memang ada beberapa faktor. Jadi yaitu ketika suatu tempat ada makanan, ada minuman, itu pasti ada tikus. Nah di tempat kita seperti itu, makanya agak susah juga gitu ya. Saya juga bingung. Nah ini kelemahan dari kandang besi ya, sehingga telur-telur yang ngunduh tadi kayak gini, ini ditempati kayak gini, keranjang-keranjang buah, sehingga tidak bisa, tikus nggak bisa masuk ya. Lalu makanannya kita tampung di tong kayak gini. Nah ini nggak masuk juga. Kalau di bawah biasanya pada lubang-lubang ya, makan kayak gini, pada lubang-lubang dimakan. Ini pusing juga saya. Ini baru beberapa tahun berternak ini yang ngalamin masalah di tikus ya ini, karena dulu di sini tuh aman, nggak ada tikus sama sekali. Makanya kita kasih kandang besi kayak gini. Ternyata baru muncul ya, karena musim hujan ini, dan nggak tahu mungkin tikus-tikus di PHK gara-gara corona masuk ke sini semua. Nah ini jadi masalah baru. Mungkin teman-teman punya masalah, saya kasih solusinya dong. Mungkin bisa share pengalamannya mengenai tikus dan cara mengatasinya. Boleh share di kolom komentar ya. Terima kasih. Itu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.